Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik sekali Pak Guru. Baik, kabar baik Pak Guru. Baik Pak. Ya puji Tuhan ya kalau baik. Nah sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat yang kasih karunia-Mu telah melimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai proses pembelajaran kami. Dan yang selalu memberkati kami dari kami memulai hingga kami mengakhirinya, supaya pembelajaran kami ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, melalui anak-Mu yang tidak sempurna ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, di sini saya mau bertanya nih, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, saya mau bertanya. Nah, di sini ada nggak yang melihat pantai indah? Ada. Ada yang melihat gunung, Benar. bintang di langit, Benar. bulan di langit, Benar. dan juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Benar. Oke, kalian semua pernah melihatnya ya? Nah, kalian tahu nggak kalau semuanya itu ada satu pribadi yang menciptakannya? Nah, jadi kalian tahu nggak siapa pribadi yang menciptakan itu Tuhan semua? Yesus. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tidak Siapa tahu. yang tahu? Nah, jadi yang menciptakan itu semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Jadi sebelum kita sekarang saya mengajak kita untuk saya mau menceritakan kepada kita semua bagaimana caranya Allah menciptakan itu semua. Namun sebelumnya itu saya mengajak kita untuk menonton video Nah ini ya videonya, silahkan ditonton. Ya. Nah, apa yang kalian lihat di video ini barusan? Banyak. Lihat apa aja ya? Salah satunya. Ada Tuhan, ada laut, ada hewan, ada hewan. Ada monyet. Nah, itu semua adalah ciptaan, semua karya-karya Tuhan, ciptaan Allah. Nah, jadi saya akan bercerita kepada kalian semua bagaimana proses cara Tuhan ketika menciptakan itu semua.
Saya harap kalian mau fokus untuk mendengarkan cerita saya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, dan sebelum ada hewan ataupun manusia, bahkan sebelum ada cahaya, tidak ada apa-apa. Semuanya gelap gulita, sunyi, tidak ada suara, tidak ada bentuk, tidak ada warna. Tetapi Allah ada. Allah yang penuh kuasa, penuh kasih, dan juga penuh hikmat. Dan dari ketiadaan itu, Allah mulai menciptakan dunia ini. Nah, pada mulanya semuanya itu gelap. Nah, coba bayangkan, kalian itu berada di ruangan yang benar-benar gelap. Sampai-sampai kalian tidak bisa melihat tangan kalian sendiri. Nah, namun tiba-tiba Allah berfirman, jadilah terang. Dan seketika itu juga terang muncul. Nah, sekarang saya mau praktekkan langsung bagaimana Tuhan menciptakan terang itu. Bisa diperhatikan ya? Ya. Nah, jadi semuanya kan gelap. Jadi ketika Tuhan menciptakan terang, maka langsung Jadi terang. ini namanya terangnya apa dulu? Kalau ini terangnya terang lampu. Namun, nah jadi terang itu begitu indah, begitu bersinar, di mana Allah juga memisahkan terang dari gelap. Dan terang ini dinamainya siang, dan gelap dinamainya malam. Itulah akhir dari hari pertama, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian pada hari yang kedua. Nah, kalian tahu pada hari kedua Allah menciptakan apa? Cakrawala. Iya. Nah, pada hari kedua Allah melihat bahwa air itu ada di mana-mana. Bumi masih belum berbentuk dan penuh dengan air. Maka Allah memisahkan air yang di atas dan juga air yang di bawah. Dari pemisahan itu terbentuklah sesuatu yang luas, yang indah dan yang biru, yaitu langit. Langit yang kita lihat setiap hari, tempat Allah berjalan, tempat burung terbang, itu semua ciptaan Tuhan. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga Allah menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya, daratan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi pada hari ketiga itu Tuhan mengumpulkan air ke satu tempat sehingga muncullah daratan. Daratan itu menjadi tempat kita berpijak, di mana gunung, lembah, padang rumput, dan juga tanah yang subur. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Allah memerintahkan tumbuh-tumbuhan untuk bertumbuh, yaitu rumput hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni, pohon-pohon yang rindang, pohon buah yang manis, semuanya tumbuh dari tanah. Dan setiap tumbuhan memiliki bentuk dan keindahannya sendiri. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan melihat itu semua dan berkata bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian pada hari keempat, Tuhan menciptakan sumber cahaya yang luar biasa, di mana Tuhan menciptakan matahari untuk menguasai siang, memberikan terang, kehangatan, dan kehidupan. Tuhan menciptakan bulan untuk menerangi malam, dan Tuhan menyebarkan bintang-bintang di langit seperti di ribuan lampu kecil yang berkilau. Malam menjadi indah dengan gemerlap cahaya, bintang yang Tuhan tempatkan dengan rapi di angkasa. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian pada hari kelima, Tuhan menciptakan kehidupan yang pertama kali bergerak, yaitu di lautan, di mana Tuhan menciptakan ikan-ikan. Ada ikan kecil, ikan besar, ikan yang berenang cepat, ikan yang warnanya indah sekali. Di lautan dalam, ikan-ikan besar berputar-putar mengikuti arus. Dan juga Tuhan menciptakan binatang hidup, yaitu menciptakan burung-burung. Ada burung kecil yang suaranya merdu, burung besar yang terbang tinggi, burung yang bulunya berwarna-warni. Semuanya diciptakan Tuhan dengan penuh keindahan. Jadi Tuhan memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk berkembang biak, memenuhi laut dan langit. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian pada hari ke-6,
Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia, di mana Dia menciptakan sapi yang besar, singa yang gagah, harimau, domba yang jinak, kucing, anjing, dan segala jenis hewan lainnya. Setiap hewan memiliki bentuk yang berbeda, suara yang berbeda, dan keunikannya masing-masing. Tetapi ada ciptaan khusus yang Tuhan bentuk terakhir pada hari ke-6, yaitu manusia. Di mana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan juga menurut rupanya. Itu berarti manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, yang diberikan akal, hati, dan kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, di mana Tuhan memberikan mereka tanggung jawab untuk menjaga bumi, merawat ciptaan, dan hidup dalam kasih. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu sangat baik. Nah, saya bertanya nih, kenapa setiap Tuhan menciptakan sesuatu itu, kenapa Tuhan selalu berkata bahwa semuanya itu baik? Karena baik. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau semua itu nanti mendatangkan kebaikan bagi setiap ciptaan Tuhan. Manusia bisa merasakannya, bisa menikmatinya dengan baik. Iya, betul sekali ya, karena emang ciptanya itu sangat baik sekali dan sempurna dan pasti bermanfaat untuk kita semua. Nah, kemudian pada hari ke-7 Tuhan sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Jadi maka Tuhan beristirahat. Namun bukan berarti karena Tuhan capek ya, namun karena semua ciptaannya sudah sempurna. Jadi Ia memberkati hari ke-7 itu dan juga memutuskannya, di mana ini menjadi contoh bagi kita bahwa kita juga perlu berhenti sejenak, beristirahat, bersyukur, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikianlah cerita kita pada hari ini, di mana dalam 7 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kita lihat hari ini, yaitu terang, langit, daratan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, ikan, burung, hewan darat, dan juga manusia, di mana semua diciptakan dengan penuh kasih dan sempurna. Dan sampai hari ini kita hidup di dalam dunia yang Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Itulah sebabnya kita harus menjaganya dan juga bersyukur setiap hari. Nah, di sini, cerita kita telah berakhir. Namun di sini saya minta teman-teman untuk menceritakan ulang apa yang telah saya ceritakan tadi. Bisa kan? Bisa. Satu hari aja gak apa-apa. Siapa yang mau bisa maju ke depannya untuk menceritakan? Ayo. Oke. Oke, ada. Oke, nanti silakan. Silakan. Halo, selamat teman-teman. Shalom. Saya mau bercerita yang disampaikan oleh Pak Guru tadi tentang Allah menciptakan hal yang pertama, menciptakan terang sama gelap. Nah, Allah menciptakan terang dan gelap itu supaya kita tahu ya. Allah menciptakan pertama itu gelap. Nah, gelap itu berarti gelap begitu seperti contoh ini. Gelap ya. Nah, ini gelap, Allah menciptakan yang gelap. Terus itu namanya gelap. Gelap. Malam. Iya. Terus kalau udah terang, ini namanya siang. Sore lagi siang sore. Jadi kita harus bersyukur walaupun langit dan bumi diciptakan Tuhan, semuanya terang baik. Itu Pak Guru. Ya. Terima kasih untuk saudara Nuni. Nah, saya mau meluruskan ya bahwa yang Tuhan ciptakan itu terang, di mana sebelumnya itu gelap gulita, maka Tuhan menciptakan terang.
dan kemudian Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Iya. Sehingga dibedakan terang itu dijadikan siang dan gelap itu dijadikan malam. Oke, ada satu orang lagi yang mau menceritakan gelap. Ngopi. Habis. Jadi Oke, ya. Junias bisa ke depan. Lagi. Halo. Halo. Jadi yang saya ceritakan tentang tumbuh-tumbuhan dan apa tadi ya? Cakrawala, bukan, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Nah, tadi kita tahu bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu yaitu warnanya itu seperti warna Hijau. yang bertumbuh, ada yang besar, ada yang Kecil. itu salah satu tumbuh-tumbuhan. Kalau apa tadi ciptaannya Tuhan itu di udara, di laut, di laut itu ada ikan dan ada ikan besar, ada ikan kecil. Kalau di darat itu ada binatang-binatang kayak monyet, kucing, ular, banyak-banyak itu. Itu aja Bapak Guru. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, iya betul sekali ya cerita yang telah teman-teman sampaikan ulang. Itu artinya bahwa teman-teman telah mendengarkan dengan baik apa yang telah saya ceritakan. Nah, di sini sekarang kita akan membentuk kelompok di mana saya mengajak kita untuk berdiskusi. Jadi berhubung kita ada 5 orang, maka saya akan bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 3 orang dan kelompok 2 2 orang. Nah, kalian bisa membagi kelompok kalian masing-masing ya. Ini kami tidak orang. Oke, apakah kalian sudah menemukan kelompok kalian? Sudah. Oke, kelompok 1 siapa aja? Ini Oke, bisa disebutkan namanya. nama saya Dunia. Oke, terus siapa lagi kelompok 1? Terus? Ayu. Oke, Junia, Novi, dan Ayu. Ya. Nah, kelompok 2 siapa aja? Ada aku. Ada Abes. Oke, Noni dan Yades. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian, di mana kalian akan menuliskannya ya jawaban kalian, kemudian nanti kalian bisa bacakan tentang hasil diskusi kalian itu. Nah, di mana soalnya yang saya kasih yaitu berdiskusi tentang apa makna rohani dari penciptaan. Makna rohani dari penciptaan dan juga. Nah, itu aja. Apa makna rohani dari penciptaan? Oke, saya ulang soalnya ya. Soalnya ada 2, namun yang satunya didiskusikan, sedangkan yang satunya nanti nggak perlu dibaca, di mana saya akan tanya secara satu-satu. Di mana pertanyaan yang pertama itu apa makna rohani dari penciptaan, sedangkan kedua yaitu bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam. Nah, jadi yang kalian bacakan nanti tentang makna rohani dari penciptaan ya. Apa, Novi? Tanya apa? Nomor 2, Pak. Oke, soal nomor 2 itu apa tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia terhadap alam. Namun itu disimpan aja, nanti saya tanya satu-satu. Iya, Pak.
nanti bisa ditanya-tanya ya. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, kelompok 1 dulu ya implementasikan. Jadi apa makna rohani dari penciptaan? Oke. Maknanya Pak Guru bahwa Allah itu sebagai sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Oke, terima kasih. Kelompok 2 Bahwa apa tadi soalnya Pak? apa makna rohani dari penciptaan? Makna dari apa namanya makna dari rohani penciptaan itu karena Allah itu sangat sungguh baik dan luar biasa karena itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Untuk itu kita sebagai manusia harus harus taat kepada Tuhan, harus mengikuti setiap firman Tuhan. Oke, terima kasih. Apakah teman juga mau menambahkan? Iya, Pak. Oke, sudah pas ya. Sudah. Ya, betul sekali ya yang teman-teman katakan dong, di mana bahwa makna rohani dari penciptaan adalah bahwa segala sesuatu itu ada, baik alam, manusia, hewan, dan seluruh dunia adalah karya Tuhan yang harus kita hargai dan juga kita syukuri. Nah, sekarang saya mau bertanya satu-satu ya tentang pertanyaan yang kedua tadi, di mana tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Jadi kepada yang pertama kepada Noni. Tanggung jawab manusia ya Pak, tanggung jawab manusia terhadap bumi. Oke. Nah, menurut saya kita sebagai manusia harus menjaga bumi dan mengelola bumi, tidak membuang sampah sembarangan, harus menjaga lingkungan dan harus menjaga tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau? Mau. Oke, kepada saudari Novi. Mendengar dengan baik dan mendidik karakter Kristus yang baik supaya dia bisa menjalani alam semesta dengan indah dengan baik seperti indahnya surga. Oke, terima kasih. Nah, kepada Julia, bagaimana cara kita menghargai ciptaan Tuhan di sekitar kita? Cara kita itu kita harus menggunakan sumber daya alam itu dengan baik. Kita tidak boleh menghancurkannya, merusaknya, tetapi bagaimana kita harus menggunakan dengan baik, dengan bijak. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau? Pada Yades. Bagaimana cara kita menghargai ciptaan Tuhan di sekitar kita? Kita harus merawatnya dan tidak merusaknya di alam sekitar kita karena kita membutuhkannya saja, Pak. Oke, dan terakhir kepada saudari Ayu. Menjaga Pak dan melestarikan apa yang ada. Oke, terima kasih semua jawaban saudara. Benar semua ya bahwa dimana kita ini manusia yang istimewa, dimana Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan tidak merusak ciptaan Tuhan seperti yang kalian katakan tadi. Jadi ini berarti bahwa manusia itu harus hidup dengan sikap peduli lingkungan, bersyukur, serta menjaga alam sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saya meminta kita semua untuk menuliskan
di dalam kertas gambar menggunakan spidol, menggunakan spidol di mana menuliskan yaitu satu ciptaan Tuhan yang kalian syukuri dan juga kasih alasannya. Oke, Pak Guru. Sudah ada kertas, Pak Guru. Oke, udah ada kertas gambar. Ini saya mau kasih, siapa yang nggak punya? Aku semua, Pak Guru. Oke. Oh, nggak ada, Pak Guru. Oke, ini menggunakan spidol ya dan kertas gambar. Mana spidolnya, Pak Guru? Nah jadi kalau Mana sudah spidolnya, Pak Guru? ini pakai aja Oh, spidol. ini ada, Pak. Nah nanti kalau sudah selesai bisa diserahkan ya. Ya, Pak Guru. Apa tadi, Pak Guru? Oke. Bisa ditulis soalnya ya biar fokus. Bisa, Pak Guru. Soalnya yaitu kalian menulislah Tulislah. satu ciptaan Tuhan yang kalian syukuri Oke, Pak Guru. dan alasan kalian mensyukuri ciptaan Tuhan tersebut. Oke? Sudah menulis semua pertanyaannya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Nanti kalau ada yang ada ditanyakan bisa ditanyakan saja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Iya, Pak Guru. Oke, sudah siap semua? Sudah, Pak. Silakan. Oke, bisa dikumpul ya. Satu. Iya. Ini Pak Guru. Oke, terima kasih. Sama Pak Guru. Sama Pak Guru. Oke, terima kasih ya. Dan pembelajaran kita sampai sini aja. Di mana bahwa Tuhan itu telah menciptakan dunia ini dengan sangat sempurna, jadi kita harus mensyukurinya dan kita sebagai makhluk yang istimewa, kita harus menjaga seluruh ciptaan Tuhan itu. Nah, sekarang mari kita mengakhiri pembelajaran kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bernyanyi. Ya Pak Guru. Apa Pak Guru? Babi ada Pak Guru. Oke, saya ajak untuk berdiri ya semuanya. Iya berdiri. Oke, ayo Tony. Ayo berdiri teman-teman. Dan sesinya
lautan, ilmuwan tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Ciptakan terang, Dia ciptakan langit, ciptakan daratan dan lautan. Dia semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Oke Pak Guru. Oke Pak Guru. Oke, saya memimpin kita berdoa, silahkan duduk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di mana Engkau telah menyertai kami dari kami memulai pertengahan hingga kami mengakhiri pembelajaran kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan hingga kami selesai mengakhiri pembelajaran kami ini. Kiranya apapun yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, dapat membuat kami mensyukuri bahwa ciptaan-Mu sangat sempurna kepada kami. Tuhan, bila doa anak-anak tidak sempurna ini, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Selamat pagi. Pagi, Pak.